Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para asatid, terkhusus seluruh narasumber yang pada malam hari ini telah meluangkan waktunya untuk mengisi Multaqa Ulama Aswaja Mataraman. Dengan segenap syukur pada malam hari ini dapat berkumpul dalam acara Multaqa Ulama Aswaja Mataraman yang akan membahas terkait dengan isu nasional yang ramai dibicarakan baik oleh para politisi, media televisi, media cetak nasional, bahkan netizen di seluruh Indonesia. Di tempat yang mulia ini, insya Allah nanti akan disampaikan kalam ulama yang menyikapi, yang menyoroti terkait dengan peristiwa di Rempang Galang. Secara khusus, Multaqa Ulama Aswaja Mataraman ini mengambil tema Rembang dicengkeram oligarki, perubahan inqilabi, campakkan ideologi jahili. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya tilawah yang akan disampaikan oleh Ustaz Sutikno kepada beliau. Tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَشِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul alim. Shadaqallahul alim. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan pada acara malam hari ini. Hadirin Multaqa Ulama Aswaja Mataraman yang terselenggara pada malam hari ini bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah dengan tema Rempang dicengkeram oligarki,
perubahan inqilabi, campakan ideologi jahili yang menyoroti terkait dengan peristiwa nasional tersebut, untuk pembuka sekaligus sambutan dari Sahibul Hajat mengawali Multaqa Ulama Aswaja Mataraman ini, kami persilakan kepada Ustadz Fatur Rahman untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, para alim, para ulama, para asatidz yang dimuliakan Allah, patut kiranya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa menghadirkan dan mempertemukan para ulama yang sangat kita hormati, yang mana mereka itu adalah harapan kita sebagai umat untuk menjadi pembimbing dari kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirnya para ulama ini yang sebagai pewaris Nabi menjadi harapan untuk penerang jalan kita, untuk memperhatikan urusan-urusan umat yang kita hadapi saat ini. Untuk itu, maka di dalam forum yang berbahagia ini, dalam Multaqa Ulama Aswaja Mataraman ini, kita memperhatikan satu masalah yang sangat memprihatinkan, di mana kita tahu saat ini ada sekelompok investor asing dengan kekuatan dana yang demikian besar sampai 175 triliun kalau nggak salah, itu difasilitasi oleh negara, yang kemudian oleh negara itu diberikan karpet merah. Dengan cara apa? Dengan memberikan lahan dan konsesi yang sedemikian besarnya, dengan mengorbankan rakyat yang tinggal di sekitar Pulau Rempang tersebut. Ini adalah sebuah ironi. Jadi negara berpihak pada investor, sedangkan rakyatnya ketuloh-tuloh. Nah, ini enggak lain dan enggak lebih ya dari buah dari Undang-Undang Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Maka kami sebagai Shahibul Hajah menganggap relevan untuk mengangkat tema, yaitu Rempang di cengkeram oligarki dan perubahan inqilabi akan mencaplakkan ideologi jahili. Mudah-mudahan tema ini memberikan panduan kita sebagai umat Islam, bagaimana kita harus bersikap berdasarkan pandangan Islam, dan semua itu nanti insya Allah akan dijelaskan para alim, para ulama yang sudah hadir bersama kita. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita persiapkan ini semuanya bisa memberikan barokah bagi umat Islam semuanya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fatur Rahman yang telah menyampaikan sambutannya mengawali acara pada malam hari ini. Selanjutnya acara inti, yakni kalam minal ulama, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jundullah, kemudian Ustadz Suwardi Basri, kemudian Ustadz Abu Izan, kemudian Ustadz Muhammad Najib Abdurrahman, dan yang terakhir nanti kalam ulama dari Kiai Hamim Tohari.
Pada acara inti ini masing-masing dari ulama Kiai Asatid nanti akan menyampaikan mulai dari pembahasan terkait dengan fakta yang tersedia di Rempang sampai kemudian bagaimana semestinya umat ini menyikapi dan khususnya para ulama sekalian. Untuk memberikan kesempatan kepada beliau, masing-masing nanti diberikan waktu 7 sampai 10 menit. Pertama, kalamul ulama yang akan membahas terkait menjabarkan terkait fakta, bagaimana fakta sesungguhnya yang terjadi di Rempang Riau. Kepada Ustaz Ahmad Jundullah, tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadilu ba'di abadan kitaballah wa sunnati. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabi wa rasulil karim. Ayuhal ulama'ul fadil, wabil khusus kepada al-alim al-alamah Yai Hamim Tohari, wabil khusus dumateng Yai Fatkur Rahman selaku sahibul hajah, dan kepada seluruh para alim ulama yang pada malam hari ini dapat hadir di majelis yang insya Allah mubarakah ini, bahwa kehadiran kami pada malam hari ini terdorong atas satu persoalan atau satu peristiwa yang mencengangkan, yakni adanya sebuah gejolak di tengah, yakni adanya gejolak masyarakat di Pulau Rempang Riau. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha walam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada pagi hari pikirannya tidak tertuju pada urusan kaum muslimin, maka dia bukanlah bagian dari mereka. Oleh karena itu, dengan adanya kasus peristiwa Rempang ini, kami sebagai bagian dari kaum muslimin yang di sana adalah saudara kami, maka tergerak menyuarakan terkait dengan persoalan-persoalan atau menanggapi persoalan yang berkaitan dengan masalah Rempang ini. Kami mendengar kabar dari Al-Alim Ustadzah, kemarin saya lihat itu, mohon maaf, Dr. Suryani Syahrir,
ST. Beliau adalah aktivis muslimah di Kepulauan Riau. Beliau memaparkan terkait dengan masalah Rempang ini begitu tergesa-gesa, persoalan yang mengagetkan banyak orang. Bagaimana itu tidak tergesa-gesa? Bayangkan, pada bulan Juli kemarin, pemerintah Indonesia berkunjung ke Cina. Lantas pada bulan Agustus, berarti kan Juni, Juli, Agustus, 2 bulan setelahnya, itu terjadi kontrak atau penandatanganan MOU berkaitan dengan pengembangan Pulau Rempang ini. Ya. Kemudian setelah di MOU itu terjadi, pada tanggal 7 September terjadilah persoalan pengusiran terhadap warga Rempang oleh pemerintah. Padahal kita tahu bahwa Rempang ini gudangnya para pahlawan. Riau ini adalah gudangnya para ulama. Mereka sudah hidup, sudah beratus-ratus tahun, sudah berpuluh-puluh tahun. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pulau itu sudah ada. Oleh karena itu, menurut Dr. Suryani, bahwa akar masalahnya ini terjadi bentrok pada tanggal 7 September kemarin, itu disebabkan karena adanya upaya rakyat yang menolak penggusuran atau relokasi, karena mereka adalah mayoritas kaum muslimin yang memiliki hak untuk hidup, yang oleh anggota DPR dari fraksi PKS kemarin disampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini harus menoleh pasal 33 ayat 1 berkaitan dengan persoalan Rempang ini. Oleh karena itu, persoalan Rempang yang begitu masif, yang begitu esensial bagi kita semua, karena walau bagaimanapun posisi Rempang atau posisi Riau merupakan bagian dari kaum muslimin. Fenomena seperti ini senantiasa terjadi, selalu berulang, dan selalu kita tidak dapat berbuat apapun karena yang melakukan adalah penguasa. Fenomena ini akan senantiasa berulang karena adanya payung hukum yang sudah jelas, yakni adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yakni PP nomor 19 tahun 2021 yang merupakan payung hukum pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan seterusnya. Yang menjadi masalah bagi kita adalah kok begitu tega pemerintah mengusir warganya sendiri demi satu nilai investasi, satu pengusaha. Mereka kemudian terlunta-lunta. Pemerintah mementingkan satu pengusaha,
mengorbankan 7.512 keluarga, bayangkan. Kalau kita pakai asas voting di negeri ini, maka tentu yang harus diprioritaskan adalah rakyat. Alasan pemerintah adalah dalam rangka untuk mendapatkan investasi. Sungguh ini sebuah persoalan yang memilukan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu para alim, ulama, dan seluruh komponen umat muslim bersatu. Kemarin kami lihat bahwa Ustadz Abdul Somad juga sudah pasang badan untuk membantu, membela masyarakat Rempang. Begitu juga dengan PBNU, kemarin sudah mengeluarkan press release terkait pernyataan beliau. Mereka PBNU menyatakan bahwa pengambil alian atau penguasaan wilayah Rempang oleh investor ini adalah haram. Maka kita sebagai para alim, sebagai bagian dari kaum muslimin, hendaknya kita bersatu padu untuk membantu atau paling tidak kita berpikir keras menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar kaum muslimin yang ada di Rempang ini segera dituntaskan. Kiranya mungkin demikian dulu, nanti bisa disambung dengan tanya jawab atau bagaimana, monggo kami persilahkan. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Junullah atas pemaparannya terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di Rempang. Kerusuhan besar tanggal 7 September yang disinyalir karena ada konflik agraria antara investor yang didukung oleh pemerintah dengan warga yang telah menempati Pulau Rempang sejak ratusan tahun yang lalu. Selanjutnya menarik untuk dicermati mengapa peristiwa di Rempang ini bisa terjadi. Apa celah yang membuat investasi merusak itu bisa masuk ke Rempang dan kemudian berbenturan dengan masyarakat. Kepada Ustadz Suwardi Basri, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para ulama, para asatidz dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan bermuwajahah di dalam rangka untuk memikirkan persoalan umat yang dalam akhir-akhir ini
kita dikejutkan atau kita dikagetkan dengan satu peristiwa yang kita katakan itu sebagai sebuah tragedi. Betapa tidak bahwa dengan alasan investasi, satu komunitas atau satu kaum yang telah mendiami Pulau Rempang, termasuk Pulau Galang dan Balang, ada lebih kurang sekitar 10.000 orang, dalam waktu yang sangat pendek itu diminta untuk, kalau dalam bahasa salah seorang pejabat itu, untuk mengosongkan tempat yang selama ini telah mereka tempati beratus-ratus tahun, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, dengan alasan yang sangat dibuat-buat, ya. Bagaimana bisa pihak yang datang belakangan mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah yang secara turun-temurun telah ditempati dan dihuni oleh lebih dari 1000 kakak. Jadi ini satu peristiwa, satu tragedi yang sangat memiriskan. Tetapi kita juga paham bahwa apa yang terjadi pada kasus yang sekarang ini, kasus Rempang, itu adalah riak-riak dari persoalan yang kalau boleh kita sebut sudah ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ada peristiwa Wadas dan juga peristiwa-peristiwa yang lain. Dan kita juga punya satu keyakinan atau satu pandangan bahwa jika ini diteruskan, maka peristiwa akan membuka celah bagi peristiwa-peristiwa yang sama untuk terjadi di tempat lain dan di waktu yang lain. Jadi ini cuma soal masalah waktu saja, ya. Nah, pertanyaannya bagi kita kemudian, mengapa, ya, negara dalam hal ini, kita sebut saja begitu, ya, negara, karena dalam beberapa pernyataan sebelumnya menyebut bahwa alat-alat negara harus mengamankan apa yang kemudian disebut dengan proyek strategis nasional. Nah, kita tahu bahwa Rempang Eco City yang sekarang lagi diributkan itu adalah salah satu dari sekian banyak proyek strategis nasional. Nah, apa maknanya ketika alat negara harus mengamankan proyek strategis nasional? Itu tidak lain dan tidak bukan bisa kita maknai bahwa at all cost perangkat negara harus mensukseskan setiap apapun yang sudah diputuskan, sudah direncanakan, hatta termasuk dengan jalan mengusir, mengosongkan, atau bahkan mencederai siapapun saja yang berusaha untuk menghalangi proyek strategis nasional di kawasan Rempang.
Maka itulah ekses yang kemarin sempat kita lihat, ada konflik yang terjadi antara masyarakat yang sebetulnya mereka dari kalangan sipil, dari kalangan ibu-ibu, dari kalangan anak-anak yang mereka bersekolah, diperlakukan seolah-olah bahwa mereka itu adalah para kriminal. Naudzubillah min dzalik. Jadi para ulama sekalian, para asatid, ini satu tragedi yang terus terang menyayat hati, dan kita tahu bahwa penduduk Rempang saat ini adalah penduduk yang mungkin hari-hari ini dia tidak bisa tidur. Ya. Kenapa? Karena satu sisi mereka harus direlokasi, sementara dari beberapa pengamatan yang atau beberapa pengakuan dari warga Rempang disebutkan bahwa apa yang dijanjikan kepada mereka itu juga wujudnya itu belum ada. Jadi mereka harus pindah-pindah kemana? Menempati rumah-rumah yang mana? Kalaupun mereka harus menempati rumah dan tempat tinggal, maka bagaimana status kepemilikan atas rumah dan tanah yang mereka tempati? Belum lagi kita tahu bahwa warga Rempang itu sebagian besarnya adalah pedagang dan nelayan. Ketika mereka harus disingkirkan dari lokasi di mana dekat dengan sumber pencaharian mereka, apa yang harus kemudian mereka kerjakan? Jadi ini dalam bahasa warga Rempang itu adalah satu tindakan pembunuhan yang dilakukan itu secara sistematis, secara perlahan-lahan. Tentu kita terenyuh dengan keadaan ini. Tetapi kemudian timbul juga persoalan baru. Lantas mengapa hal ini semua bisa terjadi? Mengapa penguasa di negeri ini atau pemimpin di negeri ini yang diangkat, dipilih, dicoblos, menurut data yang kami punya itu lebih dari 70% penduduk Rempang itu memilih pemimpin yang sekarang menggusur mereka. Luar biasa. Ya. Jadi ini juga sekaligus sebagai satu bahan renungan, satu pikiran bagi kita, apakah betul yang selama ini digembar-gemborkan bahwa yang disebut dengan demokrasi itu adalah betul-betul mengabdi kepada kepentingan rakyat. Kalau dia betul mengabdi untuk kepentingan rakyat, mengapa justru pemerintah bukan seolah-olah, bukan terkesan, tapi faktanya itu menjadi semacam pelayan, penyedia apa yang dibutuhkan atau apa yang diperlukan oleh apa yang kalau kita sebut sekarang ini atau yang kita bicarakan hari ini dengan istilah oligarki. Ya kan? Mengapa gitu? Atau jangan-jangan memang bahwa demokrasi itu sesungguhnya adalah alat yang digunakan oleh para kapital atau para oligarki itu untuk semaksimal mungkin bisa mengeruk kekayaan-kekayaan yang sangat besar atau mengeruk, kalau dalam istilah kita sekarang itu cuan yang besar, dengan mengabaikan apa yang disebut dengan faktor insaniah. Jadi seolah-olah manusia itu jauh lebih rendah, jauh lebih tidak bernilai sepanjang bahwa apa yang dilakukan itu bermanfaat, dan bermanfaat yang di sini itu adalah bermanfaat dari aspek ekonomi, dari aspek menghasilkan keuangan. Maka tidak jarang kalau ada yang menyebut bahwa sesungguhnya negeri ini
tidak benar-benar menjadikan, kalau dalam sila pertama itu apa disebut? Ketuhanan yang Maha Esa, tetapi pada prakteknya keuanganlah yang Maha Kuasa. Nah, jadi ini persoalannya para alim ulama sekalian. Jangan-jangan persoalan ini hanya persoalan cabang. Jangan-jangan ini hanya persoalan pada hilir. Jangan-jangan ini hanya persoalan pada partikel-partikel kecil yang hulunya, yang masalahnya utamanya adalah ada pada penataan sistem tata kelola negara yang dia berbasis kapitalisme, di dalamnya adalah sistem demokrasi. Sehingga menurut kita betul bahwa sistem demokrasi itu adalah satu sistem yang dimanipulasi untuk demi kepentingan para pemilik modal. Dengan kata lain, bahwa sepanjang sistem ini eksis, sepanjang sistem ini yang diterapkan, maka peristiwa-peristiwa yang kita saksikan hari ini, baik di Rempang maupun sebelumnya di Wadas maupun sebelumnya di tempat yang lain, itu akan menjadi sesuatu yang laten. Nah, oleh karena itu Bapak, para alim ulama sekalian, pada kesempatan kali ini kita mengajak untuk kita merenungi kembali, apakah memang ini sistem yang kita inginkan? Apakah memang sistem ini adalah sistem yang terbaik? Ataukah justru sebaliknya, bahwa sistem inilah yang sekarang menterpurukkan kita, menyebabkan terjadinya disparitas yang sangat dalam antara pihak yang tidak berpunya dengan pihak yang berpunya, satu sistem yang menciptakan instabilitas setiap saat, satu sistem yang tidak menjamin keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan selanjutnya yang kemudian perlu kita renungkan atau kita pikirkan adalah apa sistem yang terbaik yang diperlukan oleh umat untuk bisa keluar dari keterpurukan itu. Dan kita memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita satu jaminan, satu garansi bahwa sistem yang baik itu adalah sistem yang berasal darinya, yaitu sistem Islam. Sistem yang tidak punya kepentingan kepada siapapun, tetapi sistem yang kemudian mengayomi semuanya, karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penerapan sistem Islam itulah kita akan bisa benar-benar merasakan keadilan, bisa merasakan ketentraman, bisa merasakan kemakmuran, tidak seperti yang terjadi pada waktu-waktu belakangan ini. Sehingga ini yang kemudian juga harus kita rubah mindset kita, bahwa sesungguhnya Islam itu sesungguhnya bukanlah merupakan ancaman, tetapi dia adalah harapan. Islam itu bukanlah sebagaimana apa yang dituduhkan selama ini, tetapi Islam itu adalah obat yang bisa menyembuhkan kita dari berbagai penyakit. Justru sebaliknya, kitalah yang kemudian harus secara tegas menuduh dan menuding bahwa biang terjadinya kekisruhan yang selama ini terjadi di negeri kita itu adalah kapitalisme, di dalamnya oligarki. Oleh karena itu, tutup sistem kapitalisme dan tegakkan sistem Islam. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Suwardi Basri atas pemaparannya
ternyata dari pemaparan beliau tadi dapat kita ketahui masalah yang timbul di Rempang adalah dikarenakan kebijakan dari pemerintah yang berupa proyek strategis nasional yang semuanya itu lahir dari produk legislasi Undang-Undang Cipta Kerja atau kemudian fotokopiannya yakni Perpu Cipta Kerja, yang itu semuanya adalah produk daripada sistem demokrasi kapitalisme. Eksploitasi yang menyaruh investasi secara nyata berpotensi menggusur masyarakat yang telah lama tinggal di sana, berpotensi pula merusak alam dan hanya menguntungkan segelintir oligarki. Salah satunya kalau tidak salah adalah perusahaan dari Cina, Xinyi Group. Lantas bagaimana semestinya politik hubungan luar negeri Indonesia yang merupakan negeri mayoritas muslim dengan investor maupun negara Cina yang pada tragedi Rempang ini merupakan penyebabnya? Kepada Ustadz Abu Izan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama yang kami hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kemudian menyuarakan suara-suara kebenaran yang nantinya akan memberikan kesadaran kepada masyarakat, insya Allah. Salawat salam senantiasa kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kiram, para alim, para ulama dan para santri, tadi sudah banyak dipaparkan oleh pemateri sebelumnya terkait situasi Rempang. Jadi sebelum kita membahas Rempang, ternyata terlebih dahulu ada sebuah peristiwa yang mengejutkan di negara kawasan ASEAN. Ya. Jadi pada awal September Cina itu telah merilis peta baru wilayah Cina, yang peta baru ini membuat banyak negara-negara ASEAN itu mengamuk. Ya. Dalam peta baru yang dirilis oleh Kementerian Sumber Daya Alam dan disebarkan oleh media partisan Partai Komunis Cina, Global Times, ya, wilayah negeri tirai bambu itu digambarkan lebih luas daripada biasanya, digambarkan lebih luas daripada sebelumnya. Salah satunya yang menjadi persoalan itu adalah terkait 9 garis putus-putus atau 9 dash line yang digambarkan dalam peta itu menjadi 10 garis putus-putus atau 10 dash line, ya, dengan mencaplok sebagian wilayah dari Taiwan. Ya. Juga garis itu melewati wilayah Laut Natuna yang mana di dalam hukum internasional itu masuk ke dalam wilayah Indonesia. Perlu diketahui bahwa kemunculan peta ini memicu kemarahan sejumlah negara di ASEAN. Ya, ada India, Malaysia, Filipina, Taiwan, Vietnam, juga termasuk Indonesia itu sendiri. Jadi Cina itu secara sepihak mengklaim beberapa wilayah dari negara-negara tersebut, ya, dengan mengabaikan hukum internasional. Mereka berbuat seenaknya sendiri, mengklaim
wilayah negara lain dengan seenak mereka sendiri. Nah itu kejadian awal bulan September yang mungkin mendahului kasus Rempang ya. Nah sekarang kita masuk kepada persoalan Rempang. Jadi Rempang Galang ini adalah kawasan yang ada di Kota Batam yang nantinya dalam waktu yang dekat ini akan dijadikan sebagai lokasi mega proyek yang dinamakan Rempang Eco City ya, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Suhari tadi ya. Sebuah kawasan perdagangan ya, industri, pariwisata dan real estate ya, yang sudah direncanakan sejak 28 Agustus ya, 2023 yang lalu ya. Proyek ini masuk ke dalam proyek strategis nasional tahun 2023 berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Nah, Rempang Eco City ini juga termasuk di dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang dia digadang-gadang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional, the new engine of Indonesian economic growth ya. Nah, hadirin kiram para alim, para ulama, jadi proyek ini itu syarat dengan kepentingan para oligarki ya. Para oligarki, jadi investasi ini hanya mementingkan nafsu para oligarki. Tujuan dari proyek ini syarat akan investasi asing dan memuaskan nafsu oligarki ya. Tercatat pengembang Rempang Eco City ini dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha ya, anak perusahaan dari grup Arta Graha milik dari Tommy Winata yang merupakan salah satu dari lingkaran 9 naga ya. Tommy Winata ini juga pemilik berbagai proyek properti sekaligus salah satu penguasa perekonomian di Indonesia. Nah, teman sekalian, demi memuluskan nafsu oligarki ini melalui investasi sebesar 381 triliun, pemerintah memberikan konsesi kerja itu selama 80 tahun ya, kepada pengelola proyek ini. 80 tahun. 270 tahun lebih singkat dari rekor penjajahan kita yang katanya dikatakan 350 tahun. Jadi pemerintah itu memberikan konsesi kerja selama 80 tahun dengan nilai investasi sebesar 381 triliun. Nah, selain itu ternyata kawasan ini juga akan dijadikan lokasi pabrik kaca terbesar nomor 2 di dunia. Kedua, ini akan dibangun pabrik kaca terbesar nomor 2 di dunia. Ya, yang mana perusahaan ini nanti dimiliki oleh perusahaan asal Tiongkok, ya, namanya Xinyi Group, ya. Dan investasi itu nilainya mencapai 11,6 miliar US dollar atau sekitar 174 triliun rupiah. Jadi perusahaan Xinyi Group ini dia berhasil masuk investasi ke Indonesia itu juga atas lobby daripada Tommy Winata. Jadi Xinyi Group Tiongkok ini, dari Tiongkok ini berhasil masuk menjadi investor di Indonesia juga atas lobby dari Tommy Winata yang merupakan juga keturunan Cina. Ya. Nah, hadirin para alim, para ulama, namun beberapa waktu belakangan kemudian, ya, mega proyek ini mendapat penolakan dari masyarakat, bahkan penolakan yang sangat keras dari masyarakat yang pada puncaknya tanggal 7 September 2023 itu terjadi bentrokan antara masyarakat dengan aparat. Ya. Jadi kalau kita melihat persoalan Rempang ini setidaknya ada 4
persoalan yang menjadi titik permasalahan proyek Rempang Eco City ini. Nah, apa saja permasalahan itu? Yang pertama adalah risiko rusaknya ekosistem dan lingkungan. Ekosistem dan lingkungan kawasan Rempang Galang ini telah tergadaikan demi proyek ini, ya. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu saat ini sudah menetapkan SK terkait perubahan kawasan hutan sekitar 7.560 hektar. Ya. Kementerian APR juga telah menetapkan SK hak pengelolaan lahan, ya, secara bertahap. Jadi rezim penjilat investasi ini senantiasa menomorduakan persoalan lingkungan. Jadi mereka tidak peduli dengan keadaan lingkungan, dengan resiko kerusakan lingkungan. Mereka hanya peduli kepada kepentingan oligarki. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah proyek ini juga secara otomatis akan menggusur 16 kampung adat Melayu yang sudah lama mendiami kawasan itu. Ya. Proyek ini mengancam lebih dari 7.000 warga. Ya. Tadi Ustadz Swadi mengatakan 10.000 warga, ya, yang tersebar di 16 kampung Melayu tua. Padahal masyarakat yang tinggal di kedua pulau itu merupakan suku asli Melayu dan mereka sudah tinggal di situ selama puluhan tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Pengakuan salah seorang warga, mereka itu sudah bermukim di situ selama 300 tahun, ya. Mereka bersama keluarga keturunan mereka itu sudah menghuni sana itu sekitar 300 tahun, ya. Sejak tahun 1719. Jadi di sana itu betul-betul merupakan tanah Melayu semua, ya. Nah, kemudian yang ketiga, pelaksanaan proyek ini juga terkesan semena-mena tanpa melibatkan masyarakat, ya. Proyek ini ternyata dilaksanakan, ya, dipaksa berjalan, ya, tanpa melibatkan peran masyarakat. Bahkan belum ada kata sepakat dari masyarakat, tanggal 7 September itu sudah dilaksanakan pemasangan patok dan pengukuran tanah, ya. Sampai dikerahkan 1.000 anggota, ya, aparat, ya, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam PP Batam untuk mengamankan aktivitas penggusuran ini, ya. Bahkan mereka menggunakan berbagai macam senjata, ya, meskipun bukan senjata tajam, ya, tapi menggunakan peluru karet, gas air mata, ya, juga 60 kendaraan lapis baja, ya, luar biasa untuk menghadapi rakyatnya sendiri memakai personil sedemikian banyak. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat itu proyek ini juga terkesan memaksakan dan menggunakan jalan yang represif daripada jalan persuasif. Pada tanggal 7 September itu telah terjadi bentrok, ya, antara masyarakat dan penegak hukum, ya, yang mana para penegak hukum ini lebih memilih tindakan represif daripada persuasif, ya. Jadi sebenarnya aparat itu sudah tahu kalau ini akan terjadi bentrok, makanya mereka kemudian mempersiapkan gas air mata, ya, pentungan, dan kemudian bahkan semprotan gas air mata dari aparat itu menyasar para siswa di sekolahan, sampai 2 sekolahan itu akhirnya dihentikan kegiatan belajarnya, ya. Bahkan tidak hanya itu, gas air matanya juga menyasar kepada bayi, ya. Selain itu juga aparat bertindak represif, ya, menangkap oknum-oknum warga yang dianggap memprovokasi dan bertindak berlebihan, ya, menahan mereka, ya. Kemudian alih-alih aparat itu meminta maaf, mereka itu justru mengatakan bahwa gas air mata itu terbawa angin sehingga dampaknya dirasakan oleh anak-anak sekolah dan bayi. Itu sebuah alasan yang sangat lucu sekali. Nah, hadirin sekalian, beginilah potret rakyat kecil, ya, yang dilindas oleh mesin-mesin kapitalisme, ya, yang dikendarai oleh para rezim yang hanya mementingkan oligarki, yang mereka disetir oleh oligarki. Padahal masyarakat Rempang dan Galang itu adalah masyarakat yang lebih layak untuk menikmati berbagai sumber daya alam di kawasan tersebut.
rusaknya lingkungan, terpinggirkannya masyarakat, dan hilangnya kawasan yang syarat dengan sejarah yang sangat lekat dengan Islam itu tentu tidak menjadi pertimbangan rezim ya. Rezim hanya memprioritaskan investasi asing ya. Sebab itu para kapitalis hanya memikirkan keuntungan ya, bagaimana cara meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, berulangnya peristiwa seperti ini di masa kini maupun yang akan datang ini merupakan akibat dari pelaksanaan sistem ekonomi kapitalisme yang berarus pada neoliberalisme. Oleh karena itu kita harus segera menghentikan dengan berjuang bersungguh-sungguh ya, bersama-sama ya, membongkar setiap makar mereka ya kepada rezim yang tunduk kepada oligarki Cina ya. Bahkan kita tahu bagaimana Cina itu masih berlumuran darah. Mereka membantai, melakukan kekejaman terhadap Muslim Uighur ya. Bagaimana para wanita di sana diperkosa, kemudian disetrum pakai listrik, kemudian dicukur gundul ya, kemudian dan berbagai macam penyiksaan baik secara fisik maupun psikis itu telah mereka alami. Kemudian rezim Cina kafir ini juga menutup sekolah-sekolah Islam dan menghapus kurikulum agama daripada sekolah-sekolah pemerintah. Ya, kaum muslimin di sana itu dilarang menampakkan identitas keislaman mereka. Umat Islam di sana juga dilarang melakukan ibadah, dilarang sholat, dilarang berpuasa. Ya. Jadi Cina itu hadirin sekalian telah secara nyata menampakkan permusuhan mereka, kebencian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan negara yang secara nyata menampakkan permusuhan dan kebencian mereka kepada kaum muslimin ya, kepada Islam dan kaum muslimin, maka negara itu adalah negara yang disebut sebagai negara kafir harbi muhariban fi'lan, yang kita itu haram untuk menjalin kerjasama dengan mereka. Kita haram membangun diplomasi kepada negara tersebut. Hubungan kita dengan hubungan mereka itu seharusnya adalah hubungan perang, bukan hubungan diplomasi. Jadi Cina itu adalah negara kafir harbi muhariban fi'lan, yang kita itu seharusnya berhubungan perang, bukan malah berhubungan diplomasi. Ya. Jadi negara itu juga wajib untuk menjaga kedaulatannya. Setiap negara yang ingin menjalin kerjasama tapi di balik itu ingin menguasai ekonomi, menguasai pertahanan maupun menguasai politik, nah itu harus senantiasa kita waspadai dan kita cegah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memberi jalan orang kafir untuk menguasai kaum muslimin, sebagaimana yang difirmankan dalam surat An-Nisa ya. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan sekali-kali Allah itu tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Ayat ini adalah dalil yang sangat tegas ya, melarang membuka jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Negara kaum muslimin itu tidak boleh menjadi negara yang dikuasai negara lain dalam bidang apapun. Jadi negara itu wajib menjaga kedaulatan penuh tanpa disetir oleh negara lain. Hadirin kita para alim, para ulama, para hadirin sekalian, oleh karena itu kita semua wajib bersatu padu, ya, wajib berpegang teguh kepada tali Allah, jangan sampai kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpeganglah teguh kalian semua kepada tali Allah. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para hadirin sekalian, mari kita semua bersatu. Kita bersatu padu, jangan saling bercerai-berai, saling kita bergandengan tangan untuk berjuang melawan segala bentuk kezaliman, melawan segala bentuk penjajahan, seraya memantaskan diri kita untuk menyongsong pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui tegaknya ad-daulah al-islamiyah yang akan menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abu Izan atas pemaparannya yang
secara nyata dari pemaparan beliau dapat diambil sebuah pelajaran bahwa semestinya negeri ini tidak menjalin hubungan diplomasi, hubungan dalam rangka investasi, perekonomian maupun yang lainnya. Namun semestinya hubungan yang dibangun adalah hubungan sebagai negara yang berperang dengan negeri Muslim Indonesia. Namun meskipun secara syar'i demikian, pada faktanya pada hari ini justru investor dari Tiongkok yang kemudian akan menanamkan investasinya di Indonesia, investasi yang secara dapat diketahui akan menimbulkan kemadaratan bagi umat, kemadaratan bagi alam yang sangat luas. Dengan kondisi yang demikian dan larangan menjalin hubungan damai dengan negeri Tiongkok atau Cina, bagaimana perjuangan yang tepat menurut Islam supaya masyarakat tersadarkan dan tidak menjadi korban investasi para kapitalis yang merusak tersebut? Kepada Ustadz Muhammad Najib Abdurrahman, tafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu al-Islam dinan. Shallallahul adzim. Kali pertama adalah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dengan para alim ulama, dengan para asatid dan para santri sekalian, sehingga patutlah kita bersyukur bahwasanya pada malam hari ini kita bisa memikirkan persoalan-persoalan di negeri ini, pada khususnya yang telah berlangsung selama ini yang tidak ada solusinya sama sekali. Kedua kalinya salawat dan salam jangan lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, yang pada akhirnya kita berharap semuanya kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin, ayyuhal ulama al-fadil rahimakumullah. Islam adalah suatu pola hidupnya khas yang sangat berbeda dengan pola hidup lainnya. Islam mewajibkan pemeluknya untuk hidup dalam satu warna kehidupan tertentu dan konstan yang tidak berganti dan berubah karena situasi dan kondisi apapun. Islam pun mengharuskan mereka untuk selalu mengikatkan dirinya dengan pola kehidupan, termasuk dengan membentuk suatu kepribadian yang menjadikan jiwa dan pikirannya tidak akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan kecuali berada dalam pola kehidupan ini. Islam datang dengan serangkaian pemahaman dan kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global
yakni makna-makna tekstual yang umum yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia. Dengan demikian akan dapat digali atau diistinbat berbagai cara pemecahan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan manusia. Islam menjadikan cara-cara pemecahan problema kehidupan tersebut bersandar pada suatu landasan fikriyah atau dasar pemikiran yang dapat memancarkan seluruh pemikiran tentang kehidupan. Kaidah itu pun telah ditetapkan pula sebagai suatu standar pemikiran yang dibangun di atasnya setiap pemikiran cabang atau setiap pemikiran baru yang muncul. Sebagaimana lainnya, Islam telah menjadikan hukum-hukum tentang pemecahan problema kehidupan, pemikiran dan ideologinya, serta pandangan-pandangan tentang berbagai pendapat baru sebagai sesuatu yang terpancar dari akidah Islam yang digali dari garis-garis hukum yang bersifat global itu. Ayyuhal ulama wal hadirin rahimakumullah. Islam juga memberikan batasan-batasan kepada manusia dengan pemikiran tertentu, tetapi tidak membatasi aktivitas berpikir manusia, bahkan memberikan kebebasan kepada akal manusia. Islam pun mengikat perilaku manusia dengan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum tertentu, namun tidak menjeratnya. Bahkan Islam telah memberinya keleluasaan. Oleh karena itu, pandangan seorang muslim dalam kehidupan dunia ini adalah suatu pandangan yang penuh dengan cita-cita, serius, realistis, dan proporsional. Artinya, dunia harus diraih, tetapi bukan menjadi tujuan dan tidak boleh jadikan tujuan. Ulama rahimakumullah, seorang muslim akan bekerja di penjuru dunia ini, memakan rezeki yang berasal dari Allah, menikmati perhiasan-perhiasan dan rezeki yang baik atau halal yang telah dianugerahkan Allah kepada hambanya, dengan kesadaran penuh bahwa dunia ini hanya tempat sementara dan akhiratlah negeri yang kekal dan abadi. Hukum-hukum Islam atau syariat telah memberikan cara bagaimana manusia menyelesaikan masalah perdagangan dengan metode yang khas, sebagaimana menerangkan tata cara Islam, tata cara salat. Islam mengatur masalah pernikahan dengan cara yang unik, sebagaimana mengatur masalah zakat. Islam pun menjelaskan cara-cara pemilikan harta benda, berikut cara membelanjakannya dengan tata cara yang khas, sebagaimana menjelaskan masalah-masalah haji. Islam pun juga memberikan perincian tentang transaksi dan muamalat dengan cara yang khas, sebagaimana merinci masalah doa dan ibadah. Islam juga menjelaskan pula masalah hudud seperti had pencurian, zina, minum khamar, dan lain-lain, dan jinayat atau hukum pidana, serta sanksi-sanksi hukum yang lain. Dan juga kalau dikaitkan dengan fenomena atau kejadian yang dialami oleh penduduk yang ada di Pulau Rempang, yang itu juga nantinya bisa akan diselesaikan dengan cara Islam, bukan dengan cara yang lain. Karena sudah jelas bahwasanya di mana dalam Islam orang-orang kafir itu tidak boleh untuk menguasai, tanah kaum muslimin. Ayyuhal rahimakumullah. Islam pun telah juga menunjukkan suatu bentuk pemerintahan dan metode penerapannya, sebagaimana telah memberikan suatu dorongan internal
berdasarkan rasa takwa untuk menerapkan hukum-hukum Islam dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga Islam memberikan petunjuk bagaimana mengatur hubungan negara dengan negara, umat dengan bangsa yang lain, sebagaimana memberi petunjuk untuk mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Syariat Islam telah mengharuskan kaum muslimin memiliki sifat-sifat yang mulia, dan hal itu harus dianggap sebagai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sifat itu terpuji menurut pandangan manusia. Ayo hadirin, ayuhal ulama rahimakumullah, demikianlah Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan dengan manusia yang lain, sebagaimana mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu keserasian pemikiran berikut cara memecahkan masalahnya. Maka jadilah manusia sebagai mukallaf yang dibebani sebagai hukum, yang senantiasa menjalani kehidupan ini dengan suatu dorongan, motivasi, metode, arah, dan tujuan tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Walakhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Najib Abdurrahman atas pemaparan materinya. Islam sebagai sebuah sistem yang sempurna, sebagai solusi atas segala masalah umat manusia. Jika dihubungkan dengan acara pada malam hari ini, Multaqa Ulama Aswaja Mataraman, lantas apa peran spesifik para ulama, khususnya ulama Aswaja Mataraman, supaya dapat mengubah realitas saat ini menjadi sesuatu, menjadi sesuai dengan syariat Islam yang mulia? Kepada Kiai Hamim Tohari, pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabil kiram wa ali baitil idham wal a'immatil alam. Para hadirin, para ulama yang kami muliakan, para santri, para muhibbin, semuanya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kiranya pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang telah memilih Islam sebagai jalan hidup. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dalam berbentuk yang bermacam-macam. Ada yang berupa batu, ada yang berupa hewan, tumbuhan, dan alhamdulillah kita diciptakan sebagai manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia adalah dalam bentuk yang sebaik-baik ciptaan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin. Di antara umat manusia, alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama ini, yaitu memeluk agama Islam.
agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan kemudian di antara umat Islam, di antara kaum muslimin, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang beriman, orang yang meyakini akan kebenaran Islam, orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Al-ulama wa afadil kiram, para ulama yang kami muliakan, para santri, jika kita melihat kondisi sekarang ini, sepertinya kok ndak ada yang mudah. Ketoke ora enek sing gampang. Kabeh soro, hampir semua menyesakkan dada. Yang terbaru yang disampaikan oleh para asatidz tadi, kasus Rempang, penggusuran oleh penguasa. Sebelumnya ada kasus Wadas, ada kasus naiknya BBM, ada kasus korupsi yang begitu besar dilakukan oleh para pejabat. Usulan dibangunnya patung proklamator kita yang menghabiskan dana triliunan, sementara masyarakat masih dalam kehidupan yang penuh dengan kemiskinan, hutang yang menumpuk, yang bersifat ribawi. Bunga etok konon katanya tahun 2024 harus membayar sebesar berapa? 400 atau 500 triliun para alim. Lagu duit kabeh, uang semua. Sementara pengangguran meningkat, nilai mata uang yang menurun, harga-harga menjadi mahal. Para alim, ulama yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua mengingatkan apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Thaha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka." Kira-kira terjemahan bebasnya, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, padahal dia sudah membaca kitabku, fa innalahu ma'isatan dongka, maka baginya penghidupan yang sempit. Padahal sebenarnya kita ini, kalau menurut orang-orang Arab itu hidup di surga. Tumbuhannya hijau royo-royo, nanam apa saja bisa, sungai-sungai mengalir tanpa ada kesulitan. Makanya orang-orang Arab mengatakan Indonesia itu surganya dunia. Tapi kenapa kehidupan kita seperti tadi itu? Jika merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka tidak ada yang aneh. Karena apa? Kebanyakan dari kita ini mengabaikan apa yang sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita mengabaikan peringatan Allah. Nah, disinilah perang penting para ulama, para masyayikh, para guru-guru, para asatidz untuk
bersama-sama dengan umat ini membimbing umat mengembalikan hukum-hukum Allah, mengembalikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan, agar kehidupan yang sebenarnya ini merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini tidak menjadi sempit. Banyak masalah, banyak persoalan yang terus-menerus menumpuk-numpuk. Semuanya ini karena memang dari pemahaman umat ini yang semakin lama semakin berkurang terhadap pemahaman Islam, sehingga kehidupan sehari-hari, baik kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak lagi disandarkan pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu peran ulama dalam hal ini menjadi sangat penting. Tidak hanya sekedar melulu menyampaikan tentang persoalan sholat, tetapi tidak pernah menyampaikan bagaimana orang yang meninggalkan sholat agar mereka terbebas dari dosa. Ketika ada orang tua yang anak-anaknya durhaka, tidak mentaati orang tua, tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Kenapa? Karena mungkin ulamanya tidak sempurna dalam memberikan ajaran ketika menyampaikan ajaran Islam ini kepada masyarakat. Ada yang disembunyikan. Betapa banyak umat Islam yang saat ini terjerumus dalam pinjam meminjam yang bersifat ribawi, pinjaman online misalnya. Ini adalah aktivitas-aktivitas ribawi yang diharamkan di dalam Islam. Entah ini masyarakat mengerti atau tidak, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab para ulama. Kenapa? Karena para ulama ini adalah pewaris para nabi. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Sementara nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Warrasu al-ilma, tetapi mereka para nabi ini mewariskan ilmu. Nah, untuk itu para ulama, para asatid, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu itulah mari kita bersama-sama membimbing, mengajarkan, menunjukkan kepada umat ini ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena dengan memberikan pengajaran yang sebenarnya tanpa menutup-nutupi, baik itu persoalan pribadi, persoalan muamalah, persoalan bernegara, dan lain sebagainya, maka bukan tidak mungkin semuanya akan kembali kepada ajaran Islam. Kasus Rempang ini demikian juga halnya. Ini terjadi disebabkan karena mungkin pengambil kebijakan ini mengambil sistem yang tidak bersumber dari Islam, mementingkan kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk memahamkan kepada para penguasa, para pengambil kebijakan,
untuk tidak memisahkan kehidupan ini dengan persoalan agamanya. Karena Islam itu sekali lagi adalah agama, dan persoalan negara itu adalah bagian dari Islam itu. Al-Islamu dinun wad daulatu minhu. Islam itu adalah agama dan negara itu adalah bagian daripada Islam itu. Oleh karena itu urusan-urusan negara pun harus diatur oleh Islam. Bagaimana kita bisa melihat para ulama dulu, para pejuang-pejuang kita, mereka berupaya menjadikan Islam ini mewarnai kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari mereka, bahkan dalam kehidupan bernegara. Bagaimana kita bisa melihat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, mereka berupaya sekuat tenaga untuk memasukkan pemahaman-pemahaman Islam ke dalam Undang-Undang Dasar Negara. Dengan pemahaman-pemahaman Islam itulah nanti diharapkan para penguasa ini menjadi penguasa yang baik, menjadi penguasa yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun ingin masuk surga, tidak ada yang ingin masuk ke dalam neraka. Saya ingin masuk surga, panjenengan juga ingin masuk surga, Pak polisi juga ingin masuk surga, Pak tentara juga ingin masuk surga, bahkan Pak presiden pun juga ingin masuk surga. Oleh karena itu, jika ingin masuk surga, maka ya kita harus berupaya sekuat tenaga untuk mengikuti apa yang menjadi perintah dari yang memiliki surga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah seorang pemimpin itu nanti akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu adalah ra'in, pengembala. Yang namanya pengembala, seandainya yang dikembalakan itu kambing, tidak mungkin pengembala itu ingin kambingnya kurus. Tidak mungkin pengembala itu menginginkan kambingnya kelaparan. Tidak mungkin menginginkan kambingnya itu sakit atau bahkan mati. Yang diinginkan, apa yang dia gembalakan itu sehat, gemuk-gemuk, menyenangkan hati, dan bisa bermanfaat bagi dirinya. Nah, seorang imam itu adalah pengembala bagi rakyatnya. Dia harus ngopeni rakyatnya, bukan malah sebaliknya bikin rakyatnya menjadi sengsara. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya itu. Nah, inilah peran ulama untuk senantiasa menasehati para penguasa, memberitahukan kepada para penguasa bagaimanapun seorang yang memberikan nasihat kepada penguasa itu termasuk afdolul jihad. Jihad yang paling utama. Afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Jadi apabila ada penguasa yang jair, penguasa yang jahat, penguasa yang zalim, penguasa yang melakukan kegiatan-kegiatan sekehendak nafsunya, maka kewajiban para ulama untuk memberikan nasihat. Dan nasihat yang diberikan oleh para ulama ini itu dikategorikan sebagai jihad yang paling utama. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Jadi seutama-utama jihad adalah kalimat hak yang disampaikan kepada penguasa yang jahat.
penguasa yang jair, penguasa yang semena-mena. Dan nasihat ini bagi para ulama itu adalah merupakan kewajiban. Karena bagaimanapun para ulama adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pewaris dari para nabi. Yang diwariskan adalah ilmu. Maka jika ilmunya ini tidak memberikan faidah, tidak memberikan manfaat baik kepada masyarakat, kepada pemimpin-pemimpinnya, maka ini menjadi tanggung jawab dari para ulama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al ulama ul afadil, ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dulu para ulama ini selalu menjadi garda terdepan dalam menghilangkan kemungkaran-kemungkaran, dalam memberikan pembinaan-pembinaan kepada umat. Bagaimana dulu kita bisa mengenal ulama-ulama di Indonesia. Yai Hasyim Asy'ari ketika tahu Turki Utsmani roboh, Turki Utsmani hancur, Turki Utsmani dinyatakan kolaps oleh Mustafa Kamal Atatürk, beliau berupaya kemudian menghimpun para ulama untuk mengembalikan kekhilafahan Turki Utsmani yang merupakan kekhilafahan yang mengikuti metode kenabian. Kekhilafahan yang sesuai dengan Islam dengan membentuk Nahdlatul Ulama dalam rangka untuk mengembalikan sistem Islam. Demikian juga para pejuang-pejuang yang lain berupaya untuk bersama-sama. Mereka melobi di Mesir, melobi di Arab Saudi bagaimana agar ini bisa kembali lagi. Nah, oleh karena itu para ulama, para ustadz, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya bagi kita untuk menjadikan kembali pemahaman umat ini dengan pemahaman Islam, menjadikan kehidupan umat ini menjadikan kehidupan yang sesuai dengan kehidupan Islam, menyongsong sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti akan kembali kehidupan Islam itu, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Dan itu semua tidak bisa kita hanya berdiam diri, tidak bisa kita hanya berpangku tangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa rizki kita itu sudah dijamin, kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk bekerja, menyambut maisha itu. Dan itu kita lakukan semua. Tidak ada orang di sini itu yang diem saja. Padahal Allah sudah menjamin bahwa rizki itu akan diberikan kepada masing-masing makhluknya. Demikian juga kematian, sesuatu yang pasti datang. Tetapi kadang-kadang kita tetap berupaya bagaimana agar kita itu tidak mati, sakit tidak menerima, berupaya sekuat tenaga untuk mencari obatnya, padahal sudah jelas-jelas bahwa kematian itu pasti akan datang. Nah, itu merupakan keyakinan yang memang harus diupayakan jalan-jalannya, sebab-sebabnya. Nah, oleh karena itu para ulama, para guru, para asatid, mari bersama-sama kita menyadarkan umat ini untuk menjadikan negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, kembali menjadi negeri yang menerapkan hukum-hukum Allah, agar kehidupan ini tidak menjadi sempit, bahkan yang lebih parah lagi nanti di akhirat jika mengabaikan apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka akan dibangkitkan dalam keadaan buta,
Lawang sekarang saja ada yang nuntun jika buta itu kerepotan, apalagi nanti di akhirat yang belum tentu ada yang mau membantu, belum tentu ada yang mau nuntun, karena semuanya sama-sama belum tahu seperti apa kehidupan akhirat itu, kecuali orang-orang yang memang diberikan rahmat, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para alim, para ulama, para guru, para asatid sekalian, mari kita song-song, mari kita bahu-membahu untuk bersama-sama mengembalikan umat ini ke dalam kehidupan yang mulia, kehidupan yang menyongsong kembalinya tegaknya khilafah sesuai dengan manhaj kenabian, dengan memahamkan umat secara bersama-sama, memiliki kesamaan visi, memiliki kesamaan gerak, memiliki kesamaan tujuan untuk menyampaikan mabda atau ideologi kapitalisme yang mengusung kebebasan, yang mengusung suara-suara setan, yang mana semuanya tadi nggak bisa menolong kita ketika di akhirat. Di akhirat nanti ketika orang-orang itu mengambil selain Allah sebagai penolongnya, maka mereka semua tidak akan bisa menolong. Dan itu merupakan penyesalan yang teramat dalam bagi para pelakunya. In tad'uhum la yasma'u du'a'ahum. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'a mastajabulahum. Jadi kalau ketika kalian nanti itu manggil mereka di akhirat itu, yaitu orang-orang yang dijadikan walak ketika di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan menjawab apa panggilan-panggilanmu untuk minta tolong itu. Sekalipun mereka itu mendengar, mereka tidak akan bisa menolong. Kenapa? Karena mereka menolong diri sendiri saja tidak bisa. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan kali ini kita penuhi panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam agama ini secara menyeluruh. Dengan masuk agama ini secara menyeluruh berarti kita saling menolong terhadap saudara-saudara kita yang melakukan kemaksiatan. Orang yang tidak melaksanakan sholat maka akan mendapatkan hukumannya, mendapatkan tegurannya sehingga mereka kembali melaksanakan sholat. Orang yang tidak membayar zakat maka akan ditarik zakatnya, sehingga dengan demikian dia akan bisa melaksanakan pembayaran zakat yang menjadi kewajibannya. Orang yang tidak puasa juga begitu, akan ada yang menghukum supaya dia terbebas dari dosa. Demikian halnya orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang lain bisa melakukan pertaubatan dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan diterapkan hukuman bagi mereka. Dan ini semua hanya bisa dilakukan jika para penguasa menerapkan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama dalam hal ini untuk berupaya sekuat tenaga. Berupaya dengan sekuat tenaga dan pikiran kita untuk bersama-sama mengembalikan listiqnafil hayatil islamiyah. Saya kira itu. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Muhammad mohon untuk tetap di tempat. Para hadirin, para alim ulama, para kiai, para asatidz sekalian, demikian tadi acara inti Kalamunal Ulama pada Multaqa Ulama Aswaja Mataraman pada malam hari ini. Untuk menutup
acara pada malam hari ini, kami mohon kepada Kiai Hamim untuk memimpin doa supaya apa yang telah berjalan dari awal sampai akhir ini tadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawwin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wan najata minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana la taj'alna musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faraztah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana wal muslimin. Allahumma arhamna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin wa inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma ashghilidz zalimina bizz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma inna nas'aluka daulatan islamiyatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islama wa ahlah wa tudillu bihal kafarata wal musyrikin waja'alna minal amilina li iqamatihal mukhlisin liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun kepada seluruh narasumber, Kiai Hamim Tohari,
Ustadz Suwardi Basri, Ustadz Muhammad Najib Abdurrahman, Ustadz Abu Izan, dan Ustadz Ahmad Jundullah atas seluruh pemaparannya pada malam hari ini. Para hadirin, para alim ulama, para kiai dan asatidz sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara Multaqa Ulama Aswaja Mataraman yang telah terselenggara dengan lancar dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Mewakili seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mengucapkan matur suwun, semoga di kesempatan yang lain dapat kembali berjumpa. Atas segala kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.